Lembaga sosial adalah sistem norma yang mengatur atau membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Disebut juga pranata sosial atau social institution. Selanjutnya, lembaga sosial berkaitan dengan yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Timbulnya lembaga sosial ada dua cara. Yang pertama, secara tidak terencana. Lembaga sosial itu lahir secara bertahap, berangsur-angsur dalam praktek kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana. Lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Fungsi lembaga sosial digolongkan atas dua pertimbangan. Yang pertama, disadari atau tidak disadari, ada dua fungsi nyata atau manifest dan fungsi tersembunyi atau laten. Dua, positif atau negatif ada dua, bersifat fungsional dan disfungsional. Fungsi manifest atau nyata, yaitu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya, fungsi keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi laten, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Fungsi laten tidak dampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, perkawinan sebagai penutup rasa malu karena dianggap tidak laku. Pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena kekuasaan dapat menumpuk kekayaan. Fungsi positif dan negatif lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial yang bersifat fungsional. Lembaga sosial disebut fungsional bila lembaga tersebut ikut mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, bersifat disfungsional, adalah lembaga sosial yang merugikan kelangsungan hidup masyarakat. Karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri, digunakan untuk menandai suatu kekhasan atau ciri khusus dari setiap lembaga. Contohnya, seperti lembaga keluarga ada cincin kawin, lembaga politik ada simbol bendera. Memiliki tata tertib dan tradisi. Tata tertib ini menetapkan kode etik bagi tiap peranan yang dimainkan orang. Contohnya, yang pertama, dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, orang tua harus mendidik anaknya. Yang ketiga, dalam lembaga kepolisian ada aturan bagaimana menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Memiliki alat kelengkapan. Yang pertama, digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial, contohnya bajak dalam lembaga ekonomi, buku, papan tulis, gedung sekolah, lapangan olahraga, bangku sekolah dalam lembaga pendidikan. Lembaga memiliki nilai-nilai sendiri. Contoh berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki lembaga pendidikan. Kita percaya bahwa pendidikan penting, artinya dalam memperluas wawasan orang dan membentuk kemandirian. Memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Contoh, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan. Tipe-tipe lembaga sosial. Berdasarkan sudut perkembangannya ada dua. Yang pertama, creative institution, yaitu lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Yang kedua, initiate institution, yaitu yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, lembaga utang piutang, lembaga pendidikan. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, yang pertama, basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Contohnya, seperti rekreasi.
Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, yang pertama, a private dan sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat, contohnya lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat, contohnya sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Berdasarkan sudut penyebarannya, yang pertama general institution, lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat, contohnya seperti agama. Yang kedua restricted institution, lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu, contohnya lembaga agama Islam dan Kristen saja. Berdasarkan sudut fungsinya, yang pertama operatif institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, contohnya lembaga industri. Yang kedua, regulatif institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.